Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya undang jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Pertolongan ibadah kita saat pagi hari ini datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya turun damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita semua. Biarlah kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari pada saat pagi hari ini kita datang pada Tuhan, kita berikan hati kita berikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan yang namanya keteduhan. Hanya dalam hadirat Tuhan, di situ ada yang namanya kedamaian. Hanya dalam hadirat Tuhan, di situ ada yang namanya kemerdekaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari berikan hatimu, berikan pujianmu yang terbaik kepada Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Mari kita angkat pujian kita katakan bersama-sama, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penduiku. Menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu
kuasa-Mu Tuhan, dahsyat atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Engkau, diagungkan Engkau, dibesarkan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan puja-puji syukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Raja segala raja. Oleh karena itu Roh Kudus pada saat pagi hari ini, Engkau memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini Bapa. Mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkata bersama-sama, Tuhan kita besar, Dia Raja di atas segala raja. Mari kita serukan, kita katakan dua kali, kita katakan bersama-sama, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Dua, tiga, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sarukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sarukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sarukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa haus akan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa rindu akan Engkau Tuhan. Di saat kami dekat pada Engkau Tuhan Yesus, di situ kami memperoleh yang namanya kekuatan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap
segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa yang merindukan air ya Tuhan, demikian juga hati kami merindukan Engkau. Biar Tuhan menolong kami supaya kami memiliki hati yang merindukan Engkau, karena kebenaran firman Tuhan kuat adanya dalam kehidupan kami. Buka mata hati kami untuk kami boleh belajar kepada firman Tuhan. Singkapkan semuanya ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan dan kasih karunia Tuhan Yesus boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara yang berbahagia, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kita dapat kembali beribadah meskipun masih di rumah-rumah. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul God is my provider, ya. Sekali lagi saya katakan God is my provider. Apa artinya? Artinya Tuhan adalah penyedia bagiku. Haleluya. Mari kita akan membuka ayat kita bersama-sama dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sama dengan ayat yang ke-14, ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sama dengan ayat yang ke-14. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, barang siapa bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku.
kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Ibu bapak yang bersaya bersama berkata, amin. Haleluya. Nah, ibu bapak yang kami kasih, kisah ini bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus oleh menjadi milik Tuhan, saudara, ini bukan kisah yang asing lagi ya. Tetapi untuk kita bisa lebih memahami momen yang luar biasa ini, kita harus memahami, dilihat dari latar belakang peristiwa ini terjadi. Oleh karena itu kita akan lihat dari beberapa sisi supaya kita memahami. Yang pertama, kita lihat dari sisi politik pada waktu itu ya. Kita lihat dari sisi politik pada waktu itu. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Nah, saudara, ayat ini berbicara secara politik. Pada waktu itu Samaria atau Israel, kami kasih Israel, dipimpin oleh seorang Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang ke-8 untuk bangsa Israel. Dan di firman Tuhan berkata, raja yang jahat pada zamannya, bahkan paling jahat dari semua orang yang mendahulunya. Kita tahu kalau pemimpinnya adalah jahat, korup sedemikian rupa, tentunya maka yang terjadi di bawahnya itu pun akan mengalami hal yang lebih parah lagi. Oleh karena itu secara politik, kondisi moral dan rohani sangatlah bobrok ya. Mulai dari raja, para imam itu pun suaranya sudah bisa dibeli, saudara kami kasih dalam Tuhan. Jadi imam itu kalau dia menubuatkan sesuatu manut raja, bayangkan saudara, sangat mengerikan sekali. Belum lagi mereka banyak yang jatuh ke dalam penyembahan berhala, saudara kami kasih dalam Tuhan. Kenapa saudara kami kasih bahwa Ahab itu begitu jahat? Karena dia tahu dia menikah dengan seorang putri, yaitu anak daripada Raja Sidon yang bernama Isabel. Dan Isabel ini pun sebagai ratu yang sangat jahat. Dan ini terbukti ketika Elia menyembelih nabi-nabi Baal ini, sudah kami kasih, lalu mengancam Elia, dan mereka mencari nabi-nabi anak buahnya Elia. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang hamba yang bernama Obadya, sehingga para nabi-nabi itu disembunyikan sehingga aman. Sedangkan Elia sendiri dia meninggalkan satu tempat menuju ke Kerit, Jadi secara politik sudah kami kasih, kondisi pada waktu itu sungguh sangat mengerikan, sudah kami kasih ya. Jadi karena dia punya istri yang jahat, ya, jahat ketemu jahat, jadinya jahat sekali. Padahal peran istri dikatakan dia sebagai penolong yang sepadan, bukan perongrong ya. Karena itu saya katakan supaya Anda punya suami yang baik, yang taat, yang cinta Tuhan, saya katakan istri-istri semua jangan jadi setan bantal. Haleluya ya. Saya katakan apa? Setan bantal. Apa itu setan bantal? Artinya memberikan bisikan-bisikan yang tidak benar pada saat mau tidur. Dan kalau itu dibisikkan setiap hari, maka bisa kelakuan sang suami bisa menjadi lebih buruk lagi. Karena itu saudara yang kami kasih, ini menjadi perhatian buat kita bersama. Yang kedua, dari sisi rohani, ya. Kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan berkata, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan, perhatikan baik-baik, sakit hati
Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Aduh, secara rohani sedang terjadi degradasi rohani, kemerosotan rohani yang luar biasa. Ahab orang Israel yang harusnya menyembah kepada Yahweh Allah pencipta langit dan bumi, tetapi justru Ahab ini memprakasai penyembahan berhala. Dia membuat sebuah patung namanya patung Asyera, sudah kami kasih, dan juga ada patung Dagon yang mereka menyebutkan sebagai dewa kesuburan. Sudah kami kasih di dalam Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya karena kita tahu Isabel adalah penyembah berhala. Dan tiap hari akhirnya rohaninya menjadi runtuh. Bukan hanya itu saja, tetapi Ahab memproklamirkan supaya semua orang menyembah kepada dewa Baal. Sungguh sangat memprihatinkan. Dan disinilah Elia hadir untuk memulihkan kembali bangsa Israel kepada jalan Tuhan. Kemudian kita lihat dari sisi ekonomi, ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Yang saya garis bawahi ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan, di ayat yang bagian akhir, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan kondisi secara ekonomi pada saat pemerintahan Ahab adalah ekonominya itu sangat low, sangatlah di bawah. Saudara kami, banyak orang yang kelaparan. Saudara, kalau kita berbicara kelaparan, ini adalah kebutuhan perut, kebutuhan utama. Abraham Maslow membagi beberapa tingkatan kebutuhan manusia. Dan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan perut. Kalau orang kebutuhan perutnya tidak bisa tercukupi, maka kebutuhan-kebutuhan lain itu akan diabaikan. Yang penting perutnya terisi dulu. Saudara bayangkan, pada waktu itu sama banyak sekali masyarakat rakyat Israel yang mengalami kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena kuncinya Tuhan telah mengingatkan mereka melalui Ahab. Sehingga apa? Ahab berdoa supaya mereka tidak didengar dengan dewa kesuburannya. Sehingga Elia berkata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, 3,5 tahun ya Tuhan tidak turun hujan. Dan itu tidak turun hujan. Dan kemudian 3,5 tahun hujan. Dan itu benar-benar hujan. Oh, luar biasa. Saudara kami kasih dalam Tuhan, akibat kelaparan itulah, akibat kekeringan itulah, saudara kami kasihi, maka semua masyarakat sedang terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Tetapi bagi Elia, oh dahsyat, semua kelaparan. Tapi bagi Elia, hamba Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang mencintai Tuhan, hamba Tuhan yang benar-benar memiliki iman yang bergantung kepada Tuhan, luar biasa. Karena nama Elia itu sendiri artinya Tuhan adalah Allahku. Luar biasa, saudara kami kasih dalam Tuhan. Saudara kami kasih, kita tahu di tengah-tengah semua sungai kering, pohon tanaman semua juga kering, ya. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Saudara kami kasih, disinilah disinilah Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit, saudara, di sungai Kerit, luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan burung gagak. Setiap hari dia mendapatkan roti dan daging dari burung gagak. Saudara kami kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Karena secara manusia ini hal yang mustahil. Namanya burung gagak itu burung pemakan daging. Harusnya nggak sampai pada Elia, habis sudah dimakan di jalan ya. Tapi luar biasa, burung gagak ini saudara diperintahkan Tuhan sehingga Elia tidak sampai kelaparan. Bukan hanya sampai di situ, karena peristiwa itu terus berlanjut sehingga mereka begitu sungai Kerit itu telah menjadi kering, Tuhan memerintahkan lagi untuk pergi ke Sarfat.
ya, yang mana termasuk daerah Sidon. Dan Tuhan sudah berkata, Elia, sekarang kau pergi ke Sarfat. Di sana sudah kusiapkan seorang janda yang nanti akan menolong kamu untuk kebutuhan sehari-harimu. Saudara, barangkali Elia sudah berpikir, wah puji Tuhan, lepas dari sungai Kerit yang kering, saya ketemu dengan janda. Semoga ini janda yang kaya, janda yang baik hati, janda yang sedemikian rupa mengasihi Tuhan, ya. Ia berpikir yang positif-positif saja. Tetapi begitu ia masuk ke pintu gerbang, saudara kami kasih, di Samaria, lalu yang didapatinya ternyata adalah janda miskin dengan posisi siap mati, bukan siap untuk hidup, ya, dengan memiliki anak satu. Kelaparan, dia sedang menanti ajalnya karena persediaannya hanya tinggal sedikit minyak dan sedikit tepung. Tetapi janda Sarfat ini sudah kami kasihi, namanya tidak tertulis di sini, hanya janda Sarfat saja. Tetapi dengan dia berjumpa dengan Elia, kita tahu janda Sarfat memperoleh pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya. Dan tentunya kita akan lihat apa kunci yang membuat janda Sarfat ini akhirnya memperoleh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sudah kami kasih. Yang pertama, kita lihat dalam Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, kita lihat kondisi janda Sarfat ini sungguh sangat mengenaskan. Kelaparan itu sudah menimpa hidupnya. Dia berkata tidak ada pengharapan sama sekali untuk melanjutkan dalam kehidupannya. Tetapi dalam kondisi dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sebatas sebutir gandum dan sedikit minyak, saudara. Tetapi ketika Elia meminta sesuatu kepadanya, bahkan mintanya nggak tanggung-tanggung, minta didahulukan, baru buat dia, saudara. Tetapi hal yang luar biasa, janda di Sarfat ini tidak menolak. Jadi yang dapat kita petik yang pertama ini, saudara kami kasih dalam Tuhan. Apa kuncinya? Yang pertama, janda Sarfat ini memiliki kepedulian. Haleluya, memiliki kepedulian yang kuat. Saudara, kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian itu ada unsur berkorban, mengesampingkan kepentingan diri sendiri untuk yang lain. Dalam posisi kondisi sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang kepedulian. Baik kepedulian terhadap gereja Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan yang masih menyampaikan firman Tuhan, kepedulian kepada sesama. Sekalipun mungkin kita harus juga bukan memberi dalam kelebihan kita, tapi dalam kekurangan. Seperti yang dimiliki oleh janda Sarfat. Janda Sarfat memiliki kepedulian yang luar biasa. Sehingga pada saat Elia memintanya, sudah kami kasih, dia berkata, ini Elia keadaanku. Tetapi ya sudahlah, dia melakukan bagiannya. Ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan, ketika saya membaca merenungkan ayat ini, saya terheran-heran. Ibu janda ini dahsyat sekali. Memberi bukan dalam kelebihannya, tapi dalam pergumulannya, bahkan dalam posisi yang sangat terjepit. Itulah sebabnya Tuhan memberikan lebih berkat yang luar biasa. Sudah kami kasih. Yang kedua yang kita lihat, ya, ayat yang ke-14. Ayat ke-14. 1 Raja-Raja 17:14 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis,
Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Saudara, ini adalah propaganda Elia. Ini adalah perkataan Elia untuk meyakinkan kepada janda Sarfat. Kenapa? Karena janda Sarfat ini sesungguhnya bukan anak Tuhan. Bukan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara kami kasih. Oleh karena itu ketika dia menjawab, demi Allahmu yang hidup. Tetapi dari ini kita bisa menemukan kunci yang kedua, janda Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena janda Sarfat ini memiliki iman di dalam Tuhan, ya, mempercayai perkataan Elia. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Elia diolah, diterimanya, dan dia lakukan dengan luar biasa. Memiliki iman yang dahsyat, yang luar biasa. Sekalipun dia katakanlah di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyembah kepada Tuhan, tapi dia percaya kepada Tuhan. Luar biasa, terbukti dengan dia percaya apa yang diperkatakan Elia kepada dia. Elia sebagai hamba Tuhan, janda Sarfat menempatkan posisi Elia sebagai abdi Allah yang hidup, yang punya otoritas, yang punya kuasa yang daripada Tuhan, sehingga dia percaya. Saudara kami kasih, demikian juga kalau ibu bapak saudara kami kasih percaya, bukan hanya di bibir, tapi menggantungkan iman kita kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang membuat Tuhan bisa menggerakkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Bagian yang ketiga, ya, di ayat yang ke-15, di bagian ketiga di ayat 15 firman Tuhan berkata, dari 1 Raja 17 ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, perhatikan di sini di kata awal, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah bagian yang ketiga, ketaatan. Ya, ketaatan. Percaya, melakukan dengan penuh ketaatan. Ya. Ketika Elia berkata, lakukan seperti ini, bolehlah kamu lakukan, tapi buatkan buat aku lebih dulu. Dan itu dilakukan oleh janda Sarfat. Ketaatan. Saudara kami kasih, ketaatan itu mendatangkan belas kasihan Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan kuasa yang besar. Taat itu artinya ketika orang lain tidak mengerjakannya dengan tekun kepada Tuhan, engkau tetap mengerjakannya dengan tekun dengan Tuhan. Taat itu artinya tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Taat artinya benar-benar dilakukan persis seperti apa yang ia dengar, apa yang ia terima. Ketaatan luar biasa saudara kami kasih. Dengan kepedulian, dengan iman, dengan ketaatan yang dimiliki, maka janda Sarfat ini mengalami yang namanya God is my provider. Tuhan menyediakan setiap waktu kebutuhan mereka, dan hasilnya di ayat 16, ya, di ayat yang ke-16 kita tahu bagaimana hasilnya. Dengan kepedulian, ketaatan, dan iman, maka yang terjadi di ayat 16 firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Saudara kami kasih, firman Tuhan berkata tepung itu tidak pernah habis sampai nanti di musim selanjutnya. Artinya kita tidak tahu beberapa waktu, karena 3,5 tahun itu Elia berdoa untuk terjadi musim kering. Barangkali cukup lama Elia mengalami lockdown, ya, bersama dengan janda Sarfat. Jauh dari kekeringan itu, dia masuk di Sidon dan di situ dipelihara Tuhan luar biasa. Dan kenapa, pertanyaannya, kok tidak langsung 1 kintal, 2 kintal, 2 ton bedek situ? Nah, tepung nanti jadi kurang bagus. Tetapi setiap hari begitu buka tempat tepung ada, minyak ada, semua ada. Terus setiap hari
Ya, tidak langsung. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Besar setia Tuhan. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, untuk sehari. Besok sudah ada urusannya sendiri. Supaya kita tidak khawatir di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hasilnya bukan hanya sampai pemeliharaan secara jasmani, sudah kami kasih. Kalau kita runut dari ayat selanjutnya, Tuhan mengizinkan setelah sekian lama yang terjadi, anak janda Sarfat ini dipanggil oleh Tuhan. Sudah kami kasih, mengalami kematian karena sakit. Lalu dia panggil kembali Elia, dan terjadi apa? Ketika Elia berdoa, terjadi mujizat. Anak janda Sarfat yang sakit, yang meninggal ini, dia dapat dihidupkan kembali. Artinya apa? Tuhan memelihara kita, mencukupkan kita, menyediakan kita. Bukan hanya faktor kebutuhan perut saja, tapi juga dalam faktor-faktor kebutuhan yang lain. Oleh karena itu dalam posisi situasi yang sedang tidak menentu ini, kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti iman yang dimiliki oleh janda Sarfat, maka kita akan mengalami pemeliharaan luar biasa. Seperti Elia yang hidup dalam ketaatannya, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang tidak pernah mengalami kekurangan. Dia mengalami banyak mujizat. Sebagai kesimpulan kita, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang pertama, iman, ketaatan, dan kepedulian mengubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, iman harus disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Haleluya. Dan yang ketiga, iman, ketaatan, kepedulian membuat keberanian kita untuk berkorban bagi orang lain. Ya, jangan menunggu kita lebih baru kita berkorban, tapi kita belajar seperti janda Sarfat supaya pemeliharaan Tuhan nyata atas kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, biarlah kebenaran firman-Mu masuk dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Seperti Elia dan janda Sarfat, ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Buat kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah penyedia bagi kehidupanku sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Ibu Bapak yang saya kami kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memberitakan akan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, maka dia akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu sebelum ibu bapak sekalian untuk makan tubuh dan darah Tuhan, berdoalah lebih dulu kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, barangkali dosa, barangkali kelemahan, barangkali umpatan, barangkali yang lain yang menjadi ganjalan dalam hatimu, engkau berdoa lebih dulu kepada Tuhan. Minta pengampunan yang daripada Tuhan, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita sekalian. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Haleluya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Luar biasa. Firman Tuhan berkata, dosamu seperti kermisi, Tuhan hapuskan putih seperti bulu domba. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan satu pujian. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah,
berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Mari semangat berdiri bersama-sama. Bawa hatimu kepada Tuhan. Juru selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Bapa, biar Engkau mendengar penyerahan iman hati sidang jemaat Tuhan. Mereka boleh memperoleh terima pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Aku berserah, aku berserah. Sekarang angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala, katakan aku berserah, aku berserah. Sungguh-sungguhlah kau datang kepada Tuhan. Para Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kita sepakat bersama-sama memperkatakan dengan iman untuk membaca, memperkatakan dengan sungguh-sungguh apa yang tertulis firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 mulai. Kita berkata-kata dengan iman, dengan sungguh-sungguh kita perkatakan 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yang percaya di tangan kanan kita adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tersalibkan demi pengampunan dosa. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi pada kepala kita. Haleluya Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita sekalian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terima darah Yesus, terima pengampunan dosa. Terima pengampunan dosa, terima pemulihan. Haleluya. Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat dua belah tanganmu kepada Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Aku berserah. Aku berserah.
berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah Engkau hadir dalam rumah-rumah ibadah jemaat Tuhan. Engkau mendengar seruan hati mereka. Engkau mendengar kerinduan mereka Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu memayungi rumah-rumah anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada pemeliharaan yang luar biasa. Karena Engkau Allah kami adalah Allah penyedia segala sesuatu. Seperti Engkau menolong janda Sarfat dan menolong Elia. Demikian juga dalam situasi genting. Kami percaya Engkau sanggup memelihara kami, Engkau menolong kami Tuhan. Ajar kami untuk memiliki iman, ketaatan, dan juga pengorbanan yang tulus dengan Tuhan. Kami percaya semua itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk kami mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Hamba berdoa, kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yang kekurangan Tuhan Yesus, Tuhan bukakan pundi-pundi mereka. Tuhan tutup bungkus pundi-pundi mereka yang bocor. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan yang disembah oleh janda Sarfat, yang disembah oleh Elia, ada juga Allah yang kami sembah, yang berkuasa. Karena Tuhan berkati sidang jemaat Tuhan, tak terkecuali semua diberkati oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau baik, sungguh sangat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih dan setia Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau memberkati, Engkau campur tangan di dalamnya. Demikian juga segala sakit corona, virus, bakteri apapun, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, perputaran penyebaran itu boleh berhenti, stop dalam nama Yesus. Darah-Mu jauh lebih berkuasa di atas segala-galanya ya Tuhan. Karena itu kami percaya tangan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas kami sekaliannya. Dan sekarang ini ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing di rumah kami masing-masing setelah kami beribadah. Kami mohon tangan-Mu yang penuh berkat dan kuasa diturunkan atas kami, diturunkan berkat-Mu atas kami, sehingga keadaan kami boleh memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Angkat dua belah tangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat-Nya. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kini kembalilah ke dalam aktivitas kita masing-masing, di dalam kasih serta karunia daripada Bapa di surga, di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami, dan berkat Tuhan turun atas kami, baik berkat rumah tangga, aktivitas, studi, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, usaha, turun atas kita sekaliannya. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput gerejanya. Terima berkat Tuhan bersama berkata, amin. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan memberkati ibadah kita. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membacakan pengumuman untuk petugas minggu depan. WL oleh Ibu Ati, singer oleh Ibu Cahyo dan juga Ibu Awan, musik oleh tim JKI Solak Gracia, multimedia oleh Saudari Siska, dan doa syafaat oleh Bapak Catur. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan doa rantai di jam yang sudah Bapak Ibu pilih. Sekian dari saya, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.